Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, kami selalu memohon kepadamu puncak kenikmatanmu, yaitu cinta kepadamu, dan Engkau mencintai kami. Engkau mencintai kami semua ni ya Allah, dan kami memohon kepadamu ya Allah, semoga Allah Engkau memberikan kepada kami cinta daripada hamba-hambamu yang terbaik, dan juga kami memohon rasa cinta untuk selalu mencintai Engkau. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allahumma amin ya. Semoga apa yang kita harapkan itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf kalau pada kajian terdahulu tidak bisa hadir karena alasan kesehatan ya. Sekali lagi saya minta maaf. Nah, Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sebelum kita membahas persoalan-persoalan akidah, kemudian masalah akidah tersebut kita jadikan kacamata untuk melihat situasi dan kondisi, izinkan saya untuk selalu mengingatkan diri saya juga buat antum sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluha saluhal jasadu kulluh, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah di dalam badan manusia itu ada segumpal darah, mudghah. Kalau dia baik, sehat, baik seluruh jasad, sehat pula seluruh jasad. Tapi sebaliknya, kalau dia rusak, sakit, maka rusak dan sakit pula seluruh jasad manusia. Dan segumpal daging atau darah tersebut namanya al-qalb, hati. Ikhwan fillah rahimakumullah. Salah satu daripada ciri utama orang-orang yang bertakwa, selalu berusaha untuk menyehatkan hatinya. Islahul qalb, menyehatkan hati. Dan salah satu ciri orang munafik, selalu merusak hatinya, membuat hatinya sakit ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 kalau enggak salah ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Orang munafik itu di dalam hatinya ada penyakit, dan dia tidak sensitif, tidak ada kepedulian untuk menyehatkan, sehingga fazadahumullahu maradun,
penyakit yang kecil dari hatinya bertambah sampai itu menjadi sebab untuk dimasukkan dia ke dalam api neraka. Itu orang munafik, tidak punya kepedulian menyehatkan hati. Kalau menyehatkan badan, masya Allah, orang munafik, masya Allah, seminggu sekali lab, sebulan sekali periksa gula darah, periksa kolesterol, ya, yang ada di catatan hariannya gula darah, kolesterol, HB, ya, fisik. Tapi urusan kolom, enggak. Tapi kalau orang mukmin beda. Yang lebih penting dipentingkan adalah urusan hati. Dan pada kajian-kajian terdahulu saya sudah pernah menyampaikan bahwa tidak ada obat yang paling mujarab untuk menyehatkan hati melebihi Al-Quran, qiraatul Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan, ya, bahwa satu perintah Allah yang sangat penting untuk kita, kalau kita tinggalkan akan membawa kita pada keadaan yang sangat menderita. Tapi kalau perintah Allah itu kurang penting, kalau kita tinggalkan kita tidak terlalu menderita. Dan perintah Allah yang paling penting diantaranya adalah membaca Al-Quran. Mari kita buka satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 43. Ya. Ini penting ini, Pak, ya. Satu hal yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, qiraatul Quran. Baik kaum muslimin yang awam maupun yang aktivis muslim, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, ya. Kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari saya tunjukkan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 43 ayat 36 37. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebenarnya ayatnya panjang, ada 2 ayat lagi, tapi saya cukupkan 2 ayat ini. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Surat 43 ayat 36 37. Kita kembali kepada teori tadi, makin penting perintah Allah bagi diri kita, apabila kita meninggalkannya akan membawa kita pada keadaan yang paling menderita, makin menderita. Dan perintah Allah yang penting itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari dzikrir rahman. Saya buka tafsir. Dzikrir rahman itu artinya 2. Ada yang mengatakan zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, mengingat Allah. Ada juga yang mengatakan dzikrir rahman adalah membaca Al-Quran. Saya lebih setuju pada yang kedua, ya. Dari penelitian saya lebih mengarah kepada yang kedua. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin, maka syaitan akan menyesatkan dia. Nomor 1, Pak, kalau kita disesatkan orang, kita bilang jalan ke Ampel belok di mana, mestinya belok kiri, dia bilang belok kanan, tidak ada masalah. Paling kita capek keliling, waktu kita 1 jam hilang. Itu kalau yang menyesatkan kita orang. Tapi kalau yang menyesatkan kita syaitan, musibah kabirah. Fahuwa lahu qarin. Bukan sekedar menyesatkan, tapi setan itu menjadi qarin. Anda tahu qarin itu apa? Kawan yang menempel pada diri kita. Dan setan itu lebih akrab daripada kawan yang paling akrab.
Kawan kita yang paling akrab, kalau kita pulang ke rumah, dia pulang ke rumahnya. Kalau kita tidur, ya kita tidur, dia tidur di rumahnya. Tapi kalau setan menjadi korin, dia akan menempel pada tubuh kita, makan bersama kita, tidur bersama kita. Korin. Nomor 2. Jadi setan akan menyesatkan, dan bentuk penyesatannya, dia akan menjadi makhluk yang menempel pada tubuh kita. Yang ketiga, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dan setan pasti program utamanya menyimpangkan kita dari jalan yang lurus, melarang kita dari jalan yang lurus. Pasti. Kalau ada setan menempel pada diri kita, pasti kita sesat. Karena setan punya program menyesatkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Nomor 4, ini yang paling penting. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka yang digoda oleh setan itu mempunyai satu anggapan, aku ini lurus, tidak sesat. Berarti dia sudah berada di puncak kesesatannya. Atau setan menggunakan strategi yang paling istimewa, sehingga yang digoda, yang disesatkan tidak merasa kalau dia sesat. Bahkan dia berbalik, aku ini lurus bro, ya. Aku ini lurus. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah, coba lihat, hanya meninggalkan Al-Quran, maka dia akan mengalami puncak kesengsaraan. Yang pertama, setan akan menyesatkan dia. Setan akan menjadi korin buat dia. Setan akan menyimpangkan dia dari jalan yang lurus. Yang keempat, dia beranggapan aku ini lurus. Yang salah itu orang-orang. Yang nyuruh saya lurus, dia yang sesat. Saya tetap lurus. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Sampai hari ini, di antara program utama yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, qiraatil Quran. Padahal sering saya sampaikan, al-barnamis al-yaumiyah al-muhimma inda sahabah, program hidup sehari-hari yang paling penting yang selalu dilakukan sahabat adalah qiraatil Quran. Ingat, jangan salah, Ustadz saya sudah mau meninggal, saya tak zikir banyak-banyak. Kau baca Quran? Enggak, salah kau. Zikir saja, enggak baca Quran. Wa may ya'su an dzikrir rahman, barang siapa yang dipalingkan oleh Allah dari Quran, dia digoda oleh setan. Ustadz saya sudah tua, pokoknya tiap malam tahajud. Bagus, hebat. Enggak baca Quran? Enggak, jebakan syaitan. Hati-hati. Ustadz saya sudah tua, pokoknya tiap bulan umroh. Umroh toh tidak baca Quran, kau disesatkan oleh setan. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Tipis godaan setan itu. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah, sekali lagi, makin penting perintah Allah. Kalau kita tinggalkan, akan membawa kita pada keadaan yang paling menyedihkan, menyengsarakan. Ya, maka sekali lagi, sebelum kita membahas akidah, kita memperbaiki hati kita. Bagaimana caranya? Qiraatul Quran. Nih, saya akan menunjukkan kepada antum sekalian. Ustadz sakjane membaca Al-Quran yang paling tepat buat kita itu seperti apa? Kami ini muslim ya Ustadz, sudah baca syahadat, mau lurus, baca Al-Quran yang paling benar itu kayak apa? Ini saya akan tunjukkan. Tapi ingat, ini serius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Sekali tahu harus diamalkan. Kalau tidak, ya berusaha untuk bisa mengamalkannya. Jangan sampai ditinggalkan. Catat baik-baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah 3 ayat 113, 114. Apa kata Allah? Laisus sawa min ahlil kitabi ummatun qaibah
yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun ila akhir. Ya, sebenarnya ada 7 poin, udah saya baca semua. Ya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas solihin. Masya Allah, surat 3. Saya setiap membaca ayat ini terus saya diskusi sama istri saya, waduh abot berat, dan sampai hari ini kita belum mampu melakukan seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa seperti ini, atau paling tidak mendekati. Apa kata Allah? Laisus sawa, tidak sama. Dari ahli kitab ada umat yang lurus. Umat yang lurus. Di akhir ayat Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang soleh. Cirinya apa? Mereka punya 7 ciri. Siapa dia? Ummatun qaimah, umat yang lurus, dan dia masuk menjadi golongan orang-orang soleh. 7 cirinya apa? Nomor 1, yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka membaca Al-Quran ana al-lail. Ojo kaget loh kalau saya artikan ana al-lail. Ana al-lail itu artinya bahasa Indonesianya sepanjang malam. Oke, Ustadz, kok berat sekali? Saya ambil arti yang ringan. Ana al-lail adalah sa'atun tawilatun fil lail, waktu yang lama di malam hari. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Apa ciri mereka? Membaca Al-Quran ana al-lail. Nomor 1, ciri nomor 1. Nomor 1 berarti yang paling penting, ya. Disebut pertama kali. Yang kedua, wahum yasjudun. Mereka sujud. Sujud itu bisa diartikan sholat isya, sholat tahajud, atau zikir. Yang ketiga, yu'minuna billah, beriman pada Allah, wal yaumil akhir. Nomor 4, wa ya'muruna bil ma'ruf, amal ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, nahi munkar, wa yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Hari ini dengar, hari ini diamalkan. Hari ini faham, hari ini diamalkan. Hari ini dia tahu, hari ini diamalkan. Mereka itulah orang yang soleh. Seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap kita. Kalau Anda mau jadi ummatun qaimah, 7 cirinya. Yang pertama, yatluna ayatillahi ana al-lail. Sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian, orang-orang soleh dulu itu kalau malam hari dikasih makanan keras, mereka hancurkan makanan itu. Dihancurkan, kemudian dimakan. Ditanya kenapa dihancurkan? Supaya lewat mulutnya cepat. Loh, kenapa harus cepat? Supaya tidak mengganggu waktu baca Quran. Jangan sampai habis waktuku hanya untuk mengunyah makanan. Nah, orang sekarang malah cari kacang. Sudah nyita waktu, tidak mau kalah, cari lagi yang lebih berat, makan kuaci. Orang dulu dihancurkan. Supaya apa? Supaya malam hari bisa yatluna ayatillahi ana. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak maaf, ini harus saya ulang-ulang ini, ya. Membaca Al-Quran. Jangan tertipu oleh godaan setan, ya. Mungkin itu sebagai mukaddimah kajian kita pada hari ini. Kemudian pada kajian hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ikhwan-ikhwan tentang boikot. Ya, kemarin sudah saya singgung di Masjid Al-Falah Surabaya sepekan yang lalu. Ini saya akan lanjutkan. Boikot. Ustadz, boleh kita boikot produk orang kafir? Boleh. Ada contoh nggak? Contohnya nggak? Ada sunnah. Sunnah itu ingat perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, atau perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Boikot ini pekerjaan seorang sahabat radhiyallahu an, namanya Sumama bin Utsal.
Dia orang kaya. Apa yang dilakukan oleh dia dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini juragan gandum. Ya, juragan gandum dari kota Yamama. Pernah pada satu waktu dia mengeluarkan satu ultimatum, orang kaya. Kafir Quraisy, sudah tidak boleh lagi kau merasakan nikmatnya gandumku kecuali atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada izin Rasulullah. No. Padahal ini gandumnya terkenal Yamama ini. Dan kafir Quraisy bergantung betul pada gandumnya. Kata Yamama, lah, kalau kau memusuhi Rasulullah, tidak boleh. Harus atas izin Rasulullah. Ini dalil boleh boikot. Walaupun dalam hal ini boikot Yamama dalam kapasitasnya sebagai produsen, paham ya? Sementara kaum muslimin hari ini boikot dalam kapasitas sebagai konsumen, tidak ada masalah sama, ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan boikot, ya. Yang pertama, boikot itu dalam rangka sikap perlawanan terhadap orang kafir. Atau di dalam bahasa perjuangannya diartikan mukawamah. Kami benci terhadap orang kafir, kami tidak rela mereka menggoda kami atau menyesatkan kami, maka bentuk perlawanan kami lakukan boikot. Mari saya tunjukkan beberapa ayat yang harus menjadi akidah kita, ya. Catat baik-baik, dan ayat ini ajarkan kepada anak-anak Anda. Tanamkan mulai sekarang kepada anak Anda. Musuh kau orang kafir, kafir, gitu. Jangan sampai anak kita ini mau mengatakan kafir takut. Sampai ini non muslim. Bukan sekedar berani mengatakan kafir, musuh kau orang kafir. Dan Allah menjelaskan kejahatan orang kafir, ya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 8. Suratul Anfal ayat 36. Innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasrah summa yughlabun walladina kafaru ila jahannama yuhsarun. Innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfikunaha. Kalimat yang pertama, apa kata Allah? Hakikat orang kafir. Orang kafir itu akan mengerahkan seluruh hartanya. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, menyimpangkan kau dari jalan yang lurus. Makanya kalau di boikot ekonomi mereka menjerit, ya, karena kekuatan mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ekonomi, fulus. Mereka bukan hanya memproduksi, Pak. Ingat, di balik ketenangan kita bisa makan enak di sini, santai hidup kita di sini, mereka mengumpulkan dana untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Bukan sekedar produksi, bukan sekedar bisnis, tapi the unity of effort. Mereka mengumpulkan potensi, terutama potensi ekonomi. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha. Loh, serius lagi, apa kata Allah? Dalam keadaan apapun, situasi apapun, mereka tetap konsisten mengumpulkan dana untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Walaupun kita boikot, ingat, selama mereka itu belum hancur sehancur-hancurnya, fasayunfikunaha, mereka tetap akan mengumpulkan dana untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Ini kalimat pertama, hakikat orang kafir. Kemudian dijawab oleh Allah dengan kalimat yang kedua. Ini akidah kalimat yang kedua. Apa kata Allah? Tenang. Apa kata Allah? Summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladina kafaru ila jahannama yuhsarun. Walaupun orang kafir seperti itu, dia sedang berhadapan dengan aku, Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya
summa takunu alaihim hasrah. Nomor 1, summa yughlabun walladina kafaru ila jahannama yukhsarun. Mereka akan menyesal dengan aktivitasnya, mereka akan dikalahkan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi Anda harus ingat, mereka mengumpulkan potensi ekonominya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dan tetap konsisten dengan program itu. Maka iman fiddin rahimakumullah, boikot ini bagian daripada muqawamah, perlawanan. Ustadz, kita harus mengadakan perlawanan. Oh iya, ingat, orang muslim itu harus mempunyai 3 kesadaran. Ini penting, ini akidah ini. Kesadaran apa? Kesadaran perjuangan, kesadaran perlawanan, kesadaran persatuan. Maksudnya apa? Nah, dengarkan, penting ini. Yang pertama, kesadaran perjuangan. Saya hidup, dibesarkan, dijadikan muslim, sehat, mendapat hidayah Allah. Di atas pundak saya ada perjuangan. Perjuangan apa? Menegakkan hukum Allah, melawan musuh-musuh Allah. Harus sadar perjuangan. Loh, kalau nggak sadar perjuangan bahaya loh Pak. Ya orang kalau main bola nggak punya kesadaran perjuangan, ya kalah terus. Ini jago main bola ini, Pak Safik ya, tidak punya kesadaran perjuangan untuk memenangkan, ya akan kalah terus. Yang kedua, kesadaran perlawanan. Dia harus punya kesadaran, musuhku orang kafir, aku harus melawan dia sampai titik darah penghabisan. Harus ada. Indonesia tidak akan pernah bisa merdeka selama-lamanya kalau tidak punya kesadaran perlawanan dan permusuhan terhadap musuhnya. Kebetulan musuh Indonesia pada saat itu orang kafir, punya kesadaran, merdeka, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemudian kemerdekaan itu dirusak oleh orang-orang munafikin, oleh sebagian orang-orang munafikin, tapi titik pemberangkatan awalnya sudah benar. Lawan orang kafir, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum muslimin punya kesadaran perlawanan dan permusuhan. Kalau nggak ada, dijajah terus. Nomor 3, kesadaran persatuan. Bersatu, bersatu sesamanya untuk menghadapi orang kafir. Nah, itu semua harus dimiliki. Ya, jadi kesadaran muqawamah, kesadaran permusuhan terhadap musuhnya, kesadaran persatuan sesama kaum muslimin, dan kesadaran perjuangan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagian perlawanan. Boikot itu menjadi perlu, karena itu bagian daripada perlawanan akidah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali di dalam dadanya ada perlawanan. Adakah Ustadz nabi tidak punya perlawanan terhadap orang kafir? Tidak ada. Dalilnya mana? Nih, saya tunjukkan dalilnya. Dan bahkan kata Allah, ini berita utama para nabi dan rasul. Apa berita utamanya? Catat baik-baik, surat 6. Ini agak lupa saya tempatnya karena lama saya nggak sampaikan ini. Tsunami ya, libur pengajiannya. Nah, surat 6 ayat 34 kalau nggak salah. Kita lihat. Apa kata pertamanya itu? Oh ya, betul. Nih saya baca nih. Ayat 34. Ini nabi dan rasul mempunyai sifat perlawanan, muqawamah. Walaqad quddibat rusulun min qablik fasabaru ala ma quddibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah datang kepada engkau berita para nabi dan rasul. Berita utama. Apa berita utamanya? Berita utamanya adalah para nabi itu kudzibat wa udu, didustai ajarannya, disakiti fisiknya. Nomor 2. Nomor 3, fasobaru, mereka sabar. Nabi dan rasul. Siapa yang mendustai ajarannya? Orang kafir.
Siapa yang menyakiti dirinya? Orang kafir. Dan ada perlawanan. Bentuk perlawanannya, orang, para nabi dan rasul tetap sabar melaksanakan perjuangannya. Khalas, perlawanan. Yang kedua, Ustadz. Nah, ini yang penting ini. Ya. Jadi sikap perlawanan terhadap orang kafir. Yang kedua, ini satu hal yang perlu difahami dalam hubungannya dengan boikot. Ya. Ini penting. Jadi boikot itu adalah permusuhan terhadap sikap orang kafir, bukan pengharaman terhadap produknya. Wah. Jangan sampai karena boikot kita melakukan tahrimul halal, mengharamkan apa yang halal. Mungkin produknya baik, halal, jangan kita haramkan. Yang kita benci perilaku produsennya. Barangnya belum tentu haram, bisa halal, masih bisa dikonsumsi. Tapi sebaiknya jangan dikonsumsi. Kenapa? Bagian daripada perlawanan. Tapi kalau tertelan, tidak haram. Paham, Pak? Jangan salah loh ini. Jangan sampai kita terjebak kepada tahrimul halal, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Contoh, orang kafir punya pabrik keju, jus kurma. Jus kurma. Orang kafir ini jahat. Seluruh keuntungannya untuk, contohnya ini ya, untuk membangun kekuatan menyerang mujahidin Palestina. Apa yang kita lakukan? Boikot. Jangan diminum. Kenapa? Karena kebencian kita terhadap orang kafir. Tapi karena pada sesuatu hal karena kepepet terminum atau terpaksa minum, tidak haram. Paham tuh? Nomor 3 yang paling penting supaya tidak merusak persatuan kaum muslimin, ya, nomor 3 adalah jangan menganggap kaum muslimin yang tidak melakukan boikot sebagai pendosa. Jangan. Paham tuh, Pak? Nggak ikut boikot, dosa, haram. Tidak boleh. Boikot itu bagian daripada perlawanan kau. Dia mungkin punya perlawanan yang lain. Mungkin dia tidak boikot, tapi tiap malam tangannya diangkat tinggi-tinggi, menangis di hadapan Allah, berdoa, Allahumma inna, ini doa yang sangat istimewa, Allahumma ja'al, ya, ini saya doa yang yang disunahkan oleh Rasulullah dalam hubungan dengan orang kafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini kalau doa ini diijabahi oleh Allah, hatam orang kafir. Apa bunyi doanya? Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, kami jadikan engkau berada di batang-batang leher engkau mereka. Allahumma ja'al fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di batang-batang leher mereka. Maksudnya engkau yang akan memenggal leher mereka, dan jauhkan kami ya Allah daripada kejelekan mereka. Dia mungkin tidak boikot, tapi siang malam dia berdoa. Bisa jadi doa dia lebih ampuh daripada boikot kita, ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Kenapa? Karena saya sudah mendengar ada beberapa kaum muslimin saling menyalahkan. Tidak ikut acara boikot. Lu kok masih makan produksi musuh-musuh Islam? Dosa kau. Tidak boleh. Selama itu masih halal, silakan. Tidak perlawanan. Dia punya bentuk perlawanan yang lain. Kau lain. Nah, kemudian yang keempat, ini yang paling penting. Bentuk boikot yang paling bagus adalah pada barang-barang yang kita betul-betul membutuhkan atau kita betul-betul tergantung padanya. Contoh, perokok sehari 2 pak, karena dia tahu produsen rokoknya adalah musuh-musuh Islam, dan uang keuntungan rokok digunakan untuk menyerang kaum muslimin di Suriah. Mulai hari ini aku tinggalkan rokok. Itu amal yang paling bagus. Karena apa? Dia sudah bergantung pada rokok, tapi dia tinggalkan demi perlawanan kepada orang kafir, demi muqawamah, demi akidah, demi kecintaan kepada Allah. Bagus.
Atau kita biasa makan makanan tertentu ya, yang menjadi produksi makanan yang paling enak, walhasil kita makan terus, tapi karena benci terhadap orang kafir kita tinggalkan. Bagus. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah hal-hal yang tersisa dalam hubungannya dengan boikot. Dan yang terakhir, kenapa hal ini terjadi? Nah, ini penting sekali, Pak. Ustadz, kenapa orang kafir dengan segala kesombongannya menghina syiar Islam yang paling utama, Rasulullah SAW? Padahal di hadapan dia ada kaum muslimin yang jumlahnya banyak. Kenapa? Jawabannya sudah saya sampaikan di Masjid Al-Falah. Karena kita lemah. Bahkan kita berada di puncak kelemahan. Nih, izinkan saya membacakan hadis yang kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Falah. Saya ulang kembali di sini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini adalah akidah buat kita. Ya, perhatikan betul. Ini mestinya baca hadis ini sambil nangis, ya, atau mendengarnya sambil memikirkan, ya, memikirkan nasib kita. Apa kata Rasulullah? Yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillati nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kathir walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail wa la yanzi'anna Allahu fi suduri aduwikum al mahabatu minkum wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Syauban. Apa kata Rasulullah? Nih, ingat, pada satu waktu nanti akan terjadi satu fenomena setelah aku meninggal, kata Rasulullah. Fenomena apa? Fenomena yang pasti terjadi. Terhadap siapa? Terhadap kaum muslimin. Apa yang akan terjadi ya Rasulullah? Antada alaikum, ya, yusikul umamu antada alaikum kama tada al aklatu ila qas'atiha. Sekelompok bangsa atau sekelompok orang akan menyerang kalian, mengalahkan kalian, menyerang kalian sebagaimana orang-orang para pemakan yang rakus menyerang makanan. Wih, serius ini Rasulullah menggambarkan. Umat-umat akan menyerang kalian seperti para pemakan yang rakus menyerang makanan yang ada di atas meja, di atas piring. Kemudian kalian akan disantap sampai habis dan tidak ada perlawanan daripada kalian. Kenapa? Karena ya makanan yang bisa dilakukan hanya pasrah, tidak ada perlawanan. Serius loh ini. Penggambaran ini serius sekali. Banyak maaf, tidak usah sedih. Sebagian ulama mujahid mengatakan fenomena ini sudah terjadi. Di balik Anda sekalian hidup nyaman, ketahuilah fenomena ini sudah terjadi. Apakah karena kami jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Tanya sahabat. Karena sahabat heran, kita ini bangsa besar, menaklukkan Romawi, menaklukkan Parsi, bisa seperti ini. Apakah karena kita sudah tidak punya kekuatan? Jawaban Rasulullah membuat sahabat menangis. Kau ini banyak kau, lebih banyak daripada sekarang. Ajib. Tapi ingat, kalian berada di puncak kelemahan. Apa kata Rasulullah? Kagusa isail. Tidak ada yang lebih lemah daripada buih di lautan. Ada angin, ribuan buih, jutaan buih kena angin, hilang. Serius Pak. Walaupun ini sudah saya sampaikan di Masjid Anu dan sudah di-upload hadis ini, ya, penyampaian ini di YouTube, saya ulang kembali. Penting. Kenapa kok bisa begitu ya Rasulullah? Kita ini banyak tapi
berada di puncak kelemahan. Kita seperti makanan dimakan oleh orang kafir, tidak tersisa. Duh, kenapa? Iya, karena rasa takut musuh-musuhmu telah dicabut oleh Allah, dan pada diri kau diberikan oleh Allah satu sifat yang sangat jelek, al-wahad. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Padahal orang muslim itu cinta mati, cinta akhirat, tidak cinta dunia. Dunia wada'ud dunya fi tariqatul akhirah. Dunia digunakan untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Kan begitu mestinya akidahnya orang mukmin. Tapi hari ini enggak. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, mungkin itu saja sebagai satu tambahan atau pelengkap dari kajian saya di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah sudah saya sampaikan tambahan tentang boikot. Yang mau boikot silakan. Yang tidak jangan disalahkan. Karena dia mungkin punya bentuk perlawanan yang lain. Yang penting sesama kaum muslimin harus ingat 3 hal. Punya semangat perlawanan permusuhan terhadap musuh, punya semangat perjuangan untuk menegakkan hukum Allah melawan musuh-musuh Allah, dan yang kedua punya semangat atau kesadaran persatuan, mempersatukan diri supaya membentuk satu kekuatan. Karena orang kafir juga membentuk kekuatan, ya. Walladzi innal ladina kafaru, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nih dibaca nanti sampai di rumah, surat 8 ayat 74, ya. Surat 8 suratul Anfal, surat 8 suratul Anfal. Ayatnya 74 apa 73? Ya lupa saya. Saya lihat dulu, ya. Ya, biasa sudah tua, ya. Lupa pula. Naam, surat 8 ayat 74. Apa kata Allah? Walladzina sebentar, 73 ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun. Orang kafir sudah berada di puncak persatuan. Bentuknya apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling membela. Di puncak persatuan, saling membina persatuan. Kalau kau tidak lakukan seperti itu, akan timbul fitnah besar dan kerusakan besar di muka bumi. Sudah terjadi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sudah tiba saatnya buat kita untuk membina persatuan. Mudah-mudahan momen-momen yang terjadi belakangan ini sebagai pintu awal untuk terbentuknya persatuan tersebut. Mungkin itu saja. Masih ada waktu? Ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Agak cepat, sudah hampir adzan. Naam. Waalaikumsalam. Silakan. Naam. Obat hati. Ya, oke. Lima-limanya harus dikerjakan. Tombol hati itu tidak boleh satu ditinggalkan yang 4. Saya mau sholat tidak baca Quran, tidak boleh. Baca Quran tidak sholat, tidak boleh. Lima-limanya harus dikerjakan. Karena tombol obat, satu kesatuan. Kurang satu, tidak akan jadi obat. Bahkan bisa jadi racun. Ya, dia baca Quran tidak sholat, bisa jadi racun. Jadi harus bersatu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Apa saya? Ya. Kecuali kalau barangnya haram. Nah. Nah. Oke, ya. Al-muhim, boikot itu melawan perilaku mereka, kesombongan mereka. Tidak berarti mengharamkan. Tetapi kalau kita tidak mau menggunakan, tidak mengkonsumsi barang mereka karena kebencian, jayid, tidak ada masalah. Tapi kalau mau dimakan, tidak salah. Dan jangan menyalahkan kaum muslimin. Supaya apa? Persatuan kaum muslimin tetap terjalin. Ini penting. Karena ada beberapa teman yang agak sedikit melupakan ini. Sebagian kecil, dan semua. Sudah al-baqi kam ya Syekh? Masih ada waktu? Kurang berapa menit?
2 menit. Saya rasa cukup ya. Ya, nah saya rasa cukup. Dan saya ingatkan, di samping boikot atau apa, jangan lupa berdoa. Ya, Allahumma kfinahum bima syi'it. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa Masya Allah. Allahumma ansurna alal qaumil mufsidin. Ya, doa-doa itu banyak. Untuk apa? Membantu kita menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan manfaat bagi diri kita dan buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.